Dulu sebelum ada Standar Nasional Pengasuhan tahun 2011 SNPA, itu kan disebut dengan panti asuhan gitu ya. Iya. Publik mengenal panti asuhan. Iya. Tapi karena ada perubahan, dan perubahan ini sebetulnya rekomendasi dari Komite PBB juga kepada Komite Indonesia, PBB gitu ya, agar pemerintah Indonesia melakukan penelitian termasuk juga perubahan paradigma dari panti asuhan kepada lembaga kesejahteraan sosial anak gitu ya. Dan ini tentu sejalan dengan undang-undang kita, undang-undang kesejahteraan sosial ya, kemudian undang-undang perlindungan anak, dan termasuk juga peraturan pemerintah ya, PP 44 tahun 2017 tentang pengasuhan anak ya. Bincang-bincang Sobat KPAI. Oh, halo Sobat KPAI, apa kabar? Semoga Sobat selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Berjumpa lagi dengan saya, Gilang Yudi Pratama. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema Potret Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Untuk membahas itu semua, di sini kita sudah kehadiran satu narasumber yang bagi Sobat KPAI pasti sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Jasra Putra, atau biasa kita panggil dengan Pak Jasra. Baik Sobat KPAI, langsung saja kita berbincang-bincang dan juga sapa beliau. Halo Pak Jasra, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Gilang. Sehat ya Pak ya, dan tetap semangat. Ya. Ya, Pak Jasra, di sini kita kan sudah divaksin 2 kali Pak ya, dan juga sudah melakukan rapid antigen dan tetap jaga protokol kesehatan. Boleh kita lepas masker Pak? Ya, silakan. Baik. Ya. Gimana aktivitas hari ini Pak ya? Lumayan apa dengan hiruk pikuk beberapa kasus-kasus ini, tetap semangat Pak ya untuk anak-anak Indonesia? Ya, sebagaimana tugas kita ya di KPAI tentu tidak letih-letihnya untuk melakukan, selalu hadir ya, melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai pihak ya. Baik. Kasus-kasus ini tentu kita pastikan tertangani secara baik, kemudian didampingi, dan jika itu anak menjadi korban ya tentu harus dilakukan rehabilitasi secara tuntas gitu. Baik, Pak Jasra, tema kita kali ini adalah Potret Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak itu biasa kita, mungkin bagi kita yang awam Pak ya, itu seperti panti sosial ya Pak, seperti itu ya Pak ya. Nah, posisi LKSA ini Pak dalam perlindungan anak itu seberapa penting sih Pak keberadaannya sebenarnya, kalau boleh tahu Pak? Dulu sebelum ada Standar Nasional Pengasuhan tahun 2011 SNPA, itu kan disebut dengan panti asuhan gitu ya. Iya. Publik mengenal panti asuhan. Iya. Tapi karena ada perubahan, dan perubahan ini sebetulnya rekomendasi dari Komite PBB juga kepada Komite Indonesia, PBB gitu ya, agar pemerintah Indonesia melakukan penelitian termasuk juga perubahan paradigma dari panti asuhan kepada lembaga kesejahteraan sosial anak gitu ya. Dan ini tentu sejalan dengan undang-undang kita, undang-undang kesejahteraan sosial ya, kemudian undang-undang perlindungan anak, dan termasuk juga peraturan pemerintah ya, PP 44 tahun 2017 tentang pengasuhan anak ya. Saya kira keberadaan LKSA ini sangat strategis ya. Baik. Terutama memberikan pilihan terakhir bagi pengasuhan anak di keluarga gitu ya. Tentu sebelum anak masuk ke LKSA, para pihak harus memastikan bagaimana anak ini diasuh oleh keluarga gitu. Dalam undang perlindungan anak kita bisa sampai derajat ketiga ya, ke atas maupun ke bawah dan ke samping juga gitu. Baik. Nah, ketika dari hasil asesmen ini anak tidak memiliki siapa-siapa lagi gitu ya, maka pilihan terakhir anak masuk ke LKSA, tapi tetap dengan penelitian yang cermat oleh pekerja sosial, kemudian tetap juga meminta pendapat anak gitu ya. Karena sekali lagi anak selaku pemilik hak ya, tentu harus kita perlakukan, harus kita komunikasikan secara baik, sehingga pilihan-pilihan tentang dirinya itu harus dibangun partisipasinya. Dalam LKSA ini kan Pak tentu sudah ada di berbagai wilayah di Indonesia gitu.
apa sih Pak persyaratan yang menunjang agar LKSA ini bisa berdiri dan juga bisa memenuhi perlindungan anak tersebut? Ya, tentu persyaratan untuk pendirian LKSA ya sesuai dengan standar nasional pengasuhan anak ya, ada standar kelembagaan, ada standar pengasuhan, kemudian ada standar rujukan ya, dan termasuk juga standar evaluasi gitu. Itu dia di antaranya gitu. Nah, saya kira jumlah LKSA kita ini kan cukup banyak. Ada data Kemensos itu ada sekitar 8 ribuan gitu ya. 8.000 LKSA, dan pemerintah daerah hanya memiliki sekitar 40-an gitu ya. Sisanya milik masyarakat gitu. Tentu dalam konteks ini kita tentu mengapresiasi peran masyarakat yang sangat luar biasa membantu negara dalam memastikan bagaimana perlindungan bagi anak-anak yang katakanlah membutuhkan pengasuhan gitu ya. Nah, syarat-syarat ini diantaranya misalnya soal izin kan ada dinas kota kabupaten yang berikan izin ya. Tentu ada syarat-syarat administratif gitu ya, kemudian ada syarat-syarat substantif yang tentu harus dipenuhi, misalnya bagaimana ketersediaan sumber daya manusianya gitu. Karena sekali lagi semangat untuk membantu anak-anak agar keluar dari situasi yang butuh pertolongan itu tentu kita apresiasi, tapi semangat ini tentu tidak cukup. Dengan itu perlu ketika kita memiliki lembaga kesejahteraan sosial perlu ada dukungan SDM yang profesional gitu ya, dan dengan seperti itu maka manajemen lembaga ini kan bisa dihadirkan secara baik. Nah, itu tentu kita bersyukur ada di Kementerian Sosial itu sudah ada badan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial itu atau BALAK gitu ya. Dan saya melihat datanya cukup bagus ya, akreditasinya sudah di angka 7 ribuan seluruh lembaga LKS ya, lembaga kesejahteraan sosial. Tapi yang paling banyak kayaknya lembaga kesejahteraan sosial anak gitu ya. Nah, akreditasinya itu ada A, B, ada juga C, dan ada juga belum bisa diakreditasi gitu. Nah, ini biasanya kasusnya izinnya sudah habis, kemudian SDM-nya hanya semangat keluarga, beberapa keluarga gitu ya, dan itu tidak profesional gitu ya, programnya nggak jelas gitu. Maka lembaga-lembaga seperti ini ya tentu pemerintah daerah harus memberikan rekomendasi dan membantu bagaimana meningkatkan mutu ya lembaga kesejahteraan sosial anak ini, sehingga anak-anak itu bisa diasuh secara nyaman, aman gitu ya, dan tentu lebih jauh ya anak-anak terlindungi dari hak-haknya yang tentu ketika anak berada di LKSA ya peran-peran orang tua akan berpindah secara otomatis ya, pengasuhan, peran perlindungan gitu ya, kemudian juga bagaimana memastikan tumbuh kembang anak gitu ya dipastikan di LKSA, dan termasuk juga soal pendidikan ya, pendidikan harus diberikan secara maksimal. Tentu sekali lagi LKSA ini harus terus ditingkatkan mutunya ya. Salah satu standar mutu yang bisa kita ukur ya tentu sejauh mana program dan termasuk sumber daya manusianya itu bisa ditingkatkan secara profesional gitu. Baik. Terkait tadi Pak akreditasi itu kan ada A, B, dan C. Apa sih Pak yang paling membedakan itu LKSA itu A, LKSA B, dan LKSA itu C itu Pak? Biasanya ada di mana perbedaan itu? Ya, di standar nasional pengasuhan anak itu kalau standar A itu memang standar yang memastikan bagaimana peran LKSA ini adalah membantu ya anak untuk melakukan reunifikasi kepada keluarga. Karena dalam penelitian baik Kemensos maupun Save the Children 90% anak-anak itu kan masih ada orang tuanya. Tapi karena kenapa dia masuk panti ya sebagian besar alasannya kan karena pendidikan. Ada juga soal bagaimana nutrisinya terpenuhi, gizinya terpenuhi gitu ya, karena keluarga berada dalam situasi ekonomi miskin gitu ya. Nah, tentu LKSA yang akreditasi A ini standarnya cukup tinggi ya, dari sisi SDM-nya minimal tenaga peksosnya ya harus ada gitu ya. Kemudian pengasuhnya harus berimbang 1:10 gitu ya. Jadi 1 pengasuh 10 anak.
Itu harus satu pengasuh 10 anak. Ya harus ada di situ. Kemudian standar sarana prasarananya harus lengkap gitu. Misalnya ada ruang privasi anak, kemudian ada ruang curhat gitu ya. Dan termasuk juga membangun partisipasi yang secara bermakna pada anak. Nah, kemudian lebih jauh sebetulnya akreditasi A ini sejauh mana program-programnya itu melakukan penguatan kepada keluarga gitu ya. Misalnya jika keluarga tidak mampu secara ekonomi ya maka membantu keluarga ini untuk pemenuhan ekonomi. Jika soal pendidikan ya tentu panti ini akan membantu akses pendidikan gitu ya. Berarti cukup luas juga Pak penanganan LKSA ini. Saya pikir tadinya LKSA ini hanya fokusnya ke anak, tapi dia juga memberdayakan keluarganya juga ternyata Pak. Seperti itu. Iya, jadi LKSA ini kan penempatan sementara dan pilihan terakhir anak gitu ya. Sampai keluarga mampu atau keberfungsian sosial anak keluarga ini kan bisa berjalan atau fungsi-fungsi keluarga bisa berjalan secara baik ya. Bicara fungsi keluarga ada fungsi pengasuhan, ekonomi ya, kemudian sosial budaya dan seterusnya gitu ya. Dan LKSA menyiapkan itu, mengintervensi itu gitu ya. Dan semakin cepat intervensinya itu akreditasinya semakin bagus gitu. Karena di dalam SNPA itu kita lihat penempatan itu paling lama 3 bulan gitu ya. Kemudian ada sampai 18 bulan dan bahkan di atas 18 bulan gitu ya. Dan terkait waktu ini tentu ditentukan hasil asesmen pekerja sosial gitu ya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya setiap LKSA itu wajib 1 orang pekerja sosial minimal gitu ya. Minimal itu. Karena mereka lah yang akan melakukan case management dan seterusnya gitu ya. Yang saya kira Mas Gilang ini kan orang Peksos sangat paham ya bagaimana tahapan-tahapan untuk melakukan asesmen kepada anak ya, mulai dari hulu sampai hilir gitu ya. Yang saya kira LKSA fungsinya sangat strategis ya, bagaimana memastikan anak ini diasuh oleh keluarga. Menarik Pak Jasra. Tapi saya jadi teringat ini Pak. Beberapa hari ini kan ada kasus yang lumayan viral, cukup viral itu kan juga anak yang dirundung oleh sekelompok orang dan juga diduga mendapatkan kekerasan Pak ya. Di mana anak tersebut juga merupakan binaan dari suatu panti asuhan ya Pak, seperti itu. Nah, terkait kasus tersebut bagaimana tanggapan Bapak terhadap anak dan juga seharusnya bagaimana sikap LKSA untuk melindungi anak tersebut seperti itu? Iya, idealnya kan LKSA ini kan rumah perlindungan anak ya, karena tadi ya persoalan keluarga belum mampu mengasuh secara baik gitu ya. Tentu peran-peran keluarga, peran menjadi orang tua itu kan harus dipenuhi gitu ya. Sisi perlindungan, sisi pengasuhan, dan termasuk juga kasus yang di Malang itu. Iya betul itu. Dan ini kan sangat kita sayangkan gitu ya. Panti atau LKSA belum mampu untuk bagaimana memastikan lingkungan juga mendukung gitu. Karena peristiwa ini terjadi di lingkungan panti ya sekitar 2 kilometeran lebih kurang gitu ya. Dan pelakunya teman-teman di sekitar panti gitu ya. Artinya pertemanan dia di luar panti gitu ya. Nah, sejatinya di dalam standar atau buku merah kita itu panti ketika dia berdiri gitu ya, tentu harus didukung oleh lingkungan gitu ya. Karena ya kita tidak bisa membatasi juga anak berteman di luar panti gitu ya. Karena relasi ini harus kita dorong juga gitu ya, biar dia ketika kembali ke masyarakat dia tidak merasa canggung gitu ya. Nah, kita melihat relasi ini yang belum terbangun secara baik dan bahkan terjadi pencabulan gitu, yang itu juga usia anak pelakunya gitu ya. Kemudian juga terjadi perundungan ya, yang dimana 7 anak berhadapan dengan hukum ini juga teman korban dan ini sangat luar biasa gitu di kasus Malang. Nah, dan sangat kita sayangkan LKSA tidak bisa secara cepat ya menangani itu ya. Dan informasi terakhir kita dapatkan anak ini kan tidak berada di LKSA itu karena dia berada di rumah aman milik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ya. Seharusnya LKSA juga mendukung gitu ya, agar karena anak ini ada anak asuhnya gitu ya, yang seharusnya
juga melakukan pendampingan, kemudian rehabilitasi gitu ya, dan semua pihak harus digerakkan gitu ya. Nah, saran kita ya tentu Kementerian Sosial harus melihat lebih jauh, dan termasuk juga Kota Malang terkait LKSA ini. Saya dapat informasi ya belum terakreditasi ya, tapi pasti ada izinnya, yang saya kira harus dilihat lebih jauh. Standar-standar apa yang belum diterapkan gitu, apakah pengasuhnya terbatas gitu ya, atau mungkin LKSA belum punya program pencegahan gitu ya, sehingga kita bisa memastikan jangan sampai anak-anak kita ini kan terjadi kekerasan baru kita terkaget-kaget gitu ya, seperti kasus di Malang itu. Betul. Nah, memang menarik tadi apa yang Bapak sampaikan ya Pak. Seharusnya apa yang dilakukan pemerintah Pak untuk membina sejumlah LKSA yang ada di Indonesia ini Pak, sehingga mereka juga bisa meningkatkan kualitas mereka dalam memberikan pelayanan terhadap anak-anak. Iya, saya kira Kementerian Sosial dan Dinas Sosial mungkin sudah banyak hal yang melakukan terkait pembinaan, terutama memastikan kualitas layanan pengasuhan anak di LKSA. Instrumennya misalnya ada instrumen akreditasi, kemudian ada juga instrumen sertifikasi pekerja sosialnya gitu ya, yang ini tentu sangat berarti ya, memastikan bagaimana mutu layanan anak di LKSA. Nah, lalu yang kedua tentu support system lain ya, bantuan-bantuan gizi anak gitu, permakanan gitu ya, itu juga ada ya dilakukan baik pusat maupun daerah. Kemudian termasuk juga walaupun tidak sepenuhnya ya, kita melihat yang agak sukses itu kan Provinsi Riau ya, yang dimana terkait bantuan makan anak itu sudah kalau nggak salah sampai 20.000 per anak per hari ya. Dan saya kira ini dari sisi angka sudah cukup menggembirakan ya, support APBD-nya. Nah, kita berharap di APBD di provinsi lain juga melakukan hal yang sama gitu ya, sehingga LKSA yang milik masyarakat ini tentu tidak boleh dibiarkan dalam tanda petik ya berkembang begitu secara alamiah gitu ya. Tapi juga bagaimana pemerintah daerah juga memberikan dukungan anggaran gitu ya, kemudian dukungan terkait bagaimana jika memungkinkan membangun sarana prasarananya gitu ya, jika memungkinkan gitu ya. Nah, saya kira masing-masing daerah punya cara gitu ya. Tapi standar nasionalnya kita sudah punya, sudah lama ya, dari 2011, yang saya kira praktik-praktik baik yang ada di LKSA. Saya kira teman-teman LKSA terus belajar gitu ya. Kebetulan saya juga diminta oleh teman-teman forum anak, forum panti sosial dan asuhan anak, menjadi wakil ketua di sana gitu. Terus kita ingatkan gitu agar forum ini saling belajar gitu ya. Kemudian praktik-praktik baik dalam pengasuhan gitu, termasuk juga menangani kasus-kasus unik gitu ya, yang ada di LKSA atau mungkin asuhan di luar LKSA. Tentu ini akan menjadi informasi yang sangat berarti ya masing-masing pengelola panti gitu. Nah, semakin sering dilakukan pelatihan-pelatihan bagi pengelola, bagi pengasuh gitu, saya kira anak-anak kita bisa terlindungi. Saya pernah mengisi sesi pelatihan di pengasuh panti itu untuk diminta senyum saja gitu, itu butuh waktu berjam-jam gitu ya. Ya begitulah beratnya gitu ya. Saya kira itu tantangannya tidak mudah ya. Belum lagi dari sisi kesejahteraan pengasuh gitu ya. Kemudian dari sisi meningkatkan kapasitasnya tentu butuh dukungan baik oleh pemerintah daerah, dan termasuk juga masyarakat dan dunia usaha. Jadi memang dukungan anggaran, dukungan pelatihan dan sebagainya macamnya itu dibutuhkan Pak ya bagi para LKSA di daerah ini. Selama Bapak di KPAI, apakah Bapak pernah Pak menemukan di lapangan itu hambatan-hambatan tadi? Tentunya kan tadi Bapak sudah sampaikan ada standar sebenarnya agar LKSA itu menjadi satu LKSA yang berkualitas. Namun di lapangan apa sih Pak sebenarnya hambatan-hambatan yang dirasakan oleh para LKSA di lapangan itu, sehingga mereka masih terbatas sebenarnya memberikan layanan-layanan pada anak? Ya, kita bersyukur
Komisi Pelindungan Anak Indonesia sudah ada MOU ya dengan Forum Nasional Panti Sosial dan Asuhan Anak atau LKSA gitu ya. Kita lakukan di awal tahun waktu itu. Di antara MOU kita itu ada pertukaran data dan informasi, kemudian yang kedua ada melakukan advokasi bersama, dan termasuk juga program-program lain yang strategis yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, terkait hambatan teman-teman LKSA, kebetulan saya masuk di WA group LKSA se-Indonesia itu gitu. Di antaranya, jadi lumayan sering ya Pak ya? Ya sering gitu, terlapor setiap saat gitu ya. Misalnya teman-teman curhat bagaimana daerah belum terlalu maksimal memberikan dukungan anggaran gitu ya. Kemudian yang kedua termasuk juga dukungan sumber daya manusianya gitu. Karena coba kita bayangkan 30 anak diasuh oleh 2 atau 3 orang, di mana 2 atau 3 orang ini multifunction gitu ya. Dia juga sebagai juru masak, kemudian mengasuh anak juga, dan bahkan juga melatih anak gitu ya, mendidik anak di panti gitu dan seterusnya. Yang saya kira ini sangat luar biasa ya. Tentu kita apresiasi niat baik yang sangat luar biasa itu gitu ya. Namun kita pemerintah dan pemerintah daerah ya, tentu tidak boleh membiarkan gitu ya. Kita harus dukung gitu ya, kira-kira apa kebutuhan-kebutuhan, terutama saya kira di sumber daya manusianya gitu ya. Karena idealnya kan dalam standar nasional pengasuhan anak itu kan satu pengasuh kan menangani 10 anak gitu ya. Kemudian harus ada pekerja sosialnya, ada psikolognya ya, ada dokternya kapan perlu ya, kalau memang itu LKSA menangani bayi gitu misalnya gitu. Dan itu kan harus bekerja sama dengan rumah sakit gitu ya. Dan termasuk juga dinas-dinas lain ya, terkait identitasnya mungkin Dukcapil gitu bisa membantu gitu ya. Kemudian dinas kesehatan memastikan bagaimana anak-anak ini bisa mengakses kartu identitas sehat gitu ya, kartu identitas pendidikan KIP gitu ya. Nah, saya kira semua program-program ini harus terintegrasi ya, harus hadir di LKSA kita itu ya. Nah, dengan seperti itu saya kira semangat baik yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pengelola panti ini kan bisa memastikan dan memberikan atau menggaransi gitu pemenuhan hak anak itu, dan termasuk juga perlindungannya gitu ya. Nah, jangan lupa tentu semakin cepat anak-anak ini dilakukan reunifikasi atau kembali pada keluarga, ini kan semakin lebih baik gitu. Karena mandat Undang-Undang Perlindungan Anak kita menyatakan bahwa anak berhak ya diasuh oleh keluarga, kemudian dia berhak juga mengetahui siapa keluarganya gitu ya. Nah, oleh sebab itu peran-peran ini harus kita dorong gitu ya. Instrumen-instrumen akreditasi, instrumen-instrumen sertifikasi pekerja sosial dan seterusnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa mempercepat gitu ya. Layanan-layanan LKSA pilihan terakhir ini memang betul-betul bisa dikembangkan gitu ya. Tidak hanya mengasuh anak di dalam panti, tapi juga lebih jauh dari itu, bagaimana memastikan membantu atau mendukung keluarga-keluarga yang katakanlah yang berada di sekitar panti gitu ya. Dukungan sosial, dukungan ekonomi, dukungan pendidikan, yang saya kira ini menjadi kebutuhan dasar anak ya untuk tetap bertahan di keluarga gitu. Baik. Kemudian Pak Jasrah, dalam situasi pandemi COVID yang sudah berjalan 2 tahun ini Pak, apakah ada dampak bagi penyedia layanan LKSA ini, bagi pelayanan LKSA ini sebenarnya Pak? Iya, dampaknya pasti gitu ya Mas ya. Di awal pandemi itu sebagian anak kita kan mau pulang waktu itu, tapi karena ada pembatasan sosial berskala besar waktu itu, maka anak ini kan nggak bisa pulang gitu ya. Dan jangan lupa ya tentu salah satu tugas LKSA juga bagaimana memastikan komunikasi sesering mungkin dengan keluarga anak gitu ya. Saya kira dengan cara itu tentu kerinduan anak, kedekatan anak dengan keluarganya bisa difasilitasi oleh panti ya. Ya tentu harus diatur ya jadwal-jadwalnya. Kemudian sisi lain di situasi pandemi ini kita melihat terkait
program vaksin ya di LKSA ini kan di awal sempat terjadi ada masalah gitu ya. Misalnya KPAI mengadvokasi terkait anak-anak yang tidak memiliki identitas gitu, itu agar bisa memperoleh vaksin gitu ya. Terutama anak-anak panti ya, kita temukan di Depok gitu ya, di sekitar Jabodetabek waktu itu. Kita coba, karena di surat edaran Menteri Kesehatan di awal itu kan harus ada identitas gitu ya. Tapi dengan advokasi kita bersama teman-teman Kanisius gitu ya, yang melakukan vaksinasi waktu itu, yuk kita dorong saja dulu untuk memperoleh akses kesehatan. Soal identitas kependudukan anak itu bisa diselesaikan setelah ini gitu, atau setelah dia divaksin gitu. Alhamdulillah ya terjadi perubahan surat edaran bahwa anak yang tidak memiliki identitas itu bisa dilakukan pelayanan ketika divaksin gitu ya, dan bisa juga setelah itu gitu. Karena identitas ini kan terkait dengan waktu itu kan kartu vaksin gitu ya, yang harus ada identitas itu gitu ya. Nah, persoalan lain adalah di situasi pandemi ini anak-anak disabilitas gitu kan, layanannya kan banyak tertutup ya, banyak karena anak-anak disabilitas ini kan butuh tempat-tempat terapi ya, tempat-tempat rehab yang mungkin panti nggak punya atau LKSA nggak punya, dia harus merujuk ke tempat lain gitu. Nah, tapi karena situasi pandemi, layanan ini tutup, dan ini tentu mengalami kesulitan yang luar biasa ya bagi anak-anak disabilitas dalam memperoleh haknya tumbuh kembangnya gitu. Nah, problem lain teman-teman LKSA juga saya dengarkan keluhan juga di WA group itu ya soal finansial gitu ya, karena dalam situasi pandemi ini donaturnya berkurang gitu ya, karena memang ini sejalan dengan gerakan penurunan pelambatan ekonomi gitu ya. Dan juga berdampak kepada katakanlah selama ini donasinya banyak ke panti ya atau ke LKSA, tapi karena situasi terjadi pelambatan ekonomi akhirnya para donatur ini belum maksimal memberikan katakan bantuan-bantuan untuk anak-anak yang berada di sana gitu. Nah, problem lain juga dikeluhkan oleh teman-teman LKSA gitu ya. Bagaimana memastikan dalam situasi pandemi ini pengasuh ini harus dilatih gitu, karena strategi pandemi ini kan banyak perubahan-perubahan ya, dan ini tentu butuh pengetahuan pengasuh dan termasuk juga keterampilan gitu menghadapi situasi pendampingan di mana anak-anak berada di LKSA gitu. Kalau sebelum pandemi kan ada program rekreasi mereka gitu ya, kemudian mereka mungkin pagi sekolah ke tempat di luar panti gitu ya. Tapi karena pandemi berada di sana 24 jam gitu ya, kemudian SDM terbatas. Nah, di sini kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang tidak mudah dihadapi oleh para pengelola panti kita. Cukup banyak tantangan dan juga dampak ya Pak ya dari adanya pandemi ini sebenarnya. Nah, terakhir ini Pak Jasrah, apa rekomendasi KPAI kepada pemerintah baik pusat maupun daerah serta juga penyedia layanan LKSK ini agar mereka bisa memberikan layanan yang lebih optimal Pak kepada anak-anak kita seperti itu? Iya, rekomendasi kita pertama, karena pengasuhan alternatif ini kan masuk ke klaster 2 ya di Konvensi Hak Anak, dan kita sudah punya sistem pembangunan anak ya melalui kabupaten atau kota layak anak. Ya tentu kehadiran pemerintah daerah baik kabupaten kota ya harus memberikan dukungan ya kepada LKSA yang ada atau yang katakanlah sudah berakreditasi itu gitu ya. Nah, agar anak-anak yang dilayani baik di dalam maupun di luar itu bisa maksimal gitu ya. Nah, perhatian atau dukungan itu ya tentu di samping meningkatkan pelatihan sumber daya manusianya, tentu juga alokasi anggaran, karena sekali lagi anak yang diasuh di LKSA itu kan rata-rata berada anak yang di kota atau kabupaten tersebut gitu ya. Nah, ya selanjutnya adalah di dalam situasi pandemi ini tentu perhatian kita harus lebih banyak ya pada LKSA ini gitu ya, di mana mungkin 2 tahun pandemi pemerintah fokus dengan penyelesaian COVID-19 gitu ya. Tentu dengan melandainya pandemi kita berharap pemerintah dan pemerintah daerah dan termasuk juga masyarakat gitu ya memberi perhatian lebih kepada layanan-layanan LKSA kita gitu ya,
apapun itu ya, ada dukungan yang kita berikan gitu. Nah, untuk masyarakat yang mengelola atau menyelenggarakan lembaga kesejahteraan sosial anak ini ya tentu harus memastikan bagaimana anak tetap aman, nyaman ya, tumbuh kembangnya harus dijaga gitu ya, gizinya juga pasti ya harus dijaga, termasuk juga bagaimana akses pendidikannya gitu ya. Tapi jangan lupa tentu mengintervensi keluarga untuk disiapkan sesegera mungkin gitu ya, kita untuk memulangkan kembali ya anak-anak yang berada di LKSA tersebut gitu. Menarik sekali Pak pembicaraan kita kali ini. Pembelajaran yang bisa kita ambil dan juga mungkin Sobat KPAI juga bisa ambil ya, sisi positif dan juga pembelajaran kita pada diskusi kali ini. Nah Sobat KPAI, demikian diskusi kita bersama Pak Jasra terkait potret lembaga kesejahteraan sosial anak. Semoga Sobat KPAI bisa mengambil pesan dan juga pembelajaran pada diskusi kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe, karena Sobat KPAI akan terus mengikuti video-video perlindungan anak selanjutnya. Saya Gilang Yudi Pratama undur diri. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.